Yesus, mohon Engkau berikan damai-Mu hari ini. Berikanlah roh damai-Mu tinggal di dalam kami. Kami perlu akan Engkau, Roh Kudus yang damai sejahtera. Kami menyambut Engkau. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita melihat kitab Yesaya pasal 48. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikannya. Satu pasal yang sangat semarak sekali. Sesungguhnya setiap hari, setiap pasal sangatlah semarak. Ada sekali pada saat saya membagikan renungan pagi, staf gereja dapat memberikan pen sinar ini kepada saya karena sebelumnya ada PowerPoint. Jadi kali ini saya juga menyiapkan PowerPoint. Saya memberi tema hari ini, kiranya kamu mendengar, di dalam hatimu ada damai sejahtera seperti sungai. Damai ini dari pendengaran, bukan karena dipaksa atau bertahan. Di dalam saya ada damai. Semakin kita berusaha kalau mendapatkan damai di dalam hati, sesungguhnya di dalam kita tidak ada damai sejahtera. Hari ini ayat Alkitab memberitahukan kita, sesungguhnya Tuhan yang berfirman kepada kita agar kita mendengar. Maka di dalam hatimu ada damai sejahtera, seperti sungai yang mengalir. Saya membagi dalam sub 3 bagian. Sub tema pertama ayat 1 sampai dengan 15. Yang saya katakan saya akan melakukannya, melaksanakannya di ayat ketiga. Yang saya beritahukan, yang saya kabarkan saya akan melaksanakan. Kita lihat PPT terlebih dahulu. Ini tema yang pertama, subtema pertama. Tuhan sekonyong-konyong bekerja, maka semuanya terjadilah. Dia tidak berunding terlebih dahulu kepada kita dan juga terlebih dahulu memberitahukan kepada kita apa yang dia kerjakan. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan kita terlebih dahulu, tetapi orang Israel tidak mendengar. Dan pada saat dia sekonyong-konyong melakukan sesuatu, maka mereka akan heran. Loh, rupanya demikian. Maka semuanya sudah menjadi kenyataan. Kita lihat di sini, di kitab Yesaya ada dua prinsip yang sangat penting. Ini di zaman Hizkia di abad ke-8. Yesaya, Tuhan lewat dia telah memberitahukan akan mengumumkan keselamatan dari Kores. 200 sebelumnya Tuhan telah melihatkan akan perjanjian ini. Kores masa itu belum ada, mungkin masih di planet, belum tahu. Bahkan di silsilah keluarganya juga belum ada di Babel sebagai keluarga yang terhormat. Kores belum muncul dan juga keluarganya juga belum ada, tetapi Tuhan terlebih dahulu telah mengatakan akan menggunakan Kores untuk melepaskan orang Yahudi. Dia akan menaklukkan Babylon. Agar orang-orang yang di Yahudi, yang ditahan di Babel kuno akan dibawa kembali, dilepaskan kembali. Dia melihat di sini, Nabi Yesaya melihat kemuliaan Allah dan kekudusan Allah. Dia menerima wahyu dari Tuhan. 200 sebelumnya telah dikatakan
yang akan 200 kemudian yang akan terjadi. Tetapi di Nabi Yesaya ada prinsip yang lain. Pada saat kitab Yesaya selesai ditulis sekitar abad kelima, di zaman kembali dari pembuangan, Tuhan lewat kitab ini menyatakan apa yang telah difirmankan di zaman dahulu kala telah terjadi. Di zaman nenek kuno sudah terjadi, telah terjadi apa yang diucapkan dari mulutkan, dan sekarang sekonyong saya melakukan, maka semuanya telah terjadi. Dan di sini kita melihat dalam menjelaskan Alkitab ada bermacam-macam pertanyaan. Apakah bisa melampaui akal kita? Banyak sekali dengan menggunakan alasan atau akal para ilmuwan 200 sebelumnya demikian ada pengumuman demikian, nubuat yang demikian tidak mungkin, hanyalah mitos. Tapi di sini setelah kitab ini ditulis, menjadikan apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebelumnya. Dari pasal pertama kitab Yesaya kita tahu bahwa Tuhan menggunakan Nabi Yesaya bukan hanya di zamannya berkata kepada Hizkia, bahkan telah dikatakan bahwa keturunan dari Hizkia akan ditawan ke Babel. Dan juga telah dikatakan bahwa umat yang memberontak ini akan sampai ke Babel karena Tuhan karena namanya sendiri, mereka akan diselamatkan. Di tengah-tengah ini ada jarak antara 200 tahun. Tuhan menggenapi firman-Nya dan menyertai firman-Nya. Bagaimana yang Tuhan firmankan, maka terjadilah. Dan sebelumnya telah kita katakan, kalau agama kita hanyalah satu dengan pikiran, akal kita, kalau kita tidak percaya akan satu nubuat, maka kita akan menjadikan satu gereja yang profetik. Karena gereja yang menggunakan alasan atau akal budi, tidak ada jalan. Karena apa yang kita lakukan semua harus lewat akal pikir kita. Kita tidak akan maju terlebih dahulu. Kalau kita sebelumnya ada penerimaan, kalau kita percaya Tuhan kita demikian berfirman, lewat nabinya bisa memimpin satu gereja agar gereja terus mengalami terobosan, terus maju ke depan dan berkembang, dan juga agar kehidupan kita mengalami terobosan terus untuk maju, dan kehidupan kita tidak dihalangi oleh belenggu oleh akal budi kita. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu menggunakan akal kita, karena akal kita juga adalah Tuhan ciptakan. Tetapi kita tahu kita ada keterbatasan. Selain itu, kita juga selain akal, kita juga punya perasaan. Bisakah kita menerima akan omongan orang lain? Ada kalanya kita tidak rela. Kamu dan bicara dengan aku sesungguhnya menerobosi akan bingkai-bingkai dalam pikiran saya. Kalau kamu ingin aku berubah, bagaimana mungkin mudah itu? Haruslah melampaui pikiran saya. Dengan pikiran akal saya untuk memblok dan menolak kamu. Jadi akal kita tidak bisa membantu kita. Kita tidak bisa secara positif, malah dengan akal kita membuat kita semakin licik yang menghalangi segala sistem di dalam kita, sehingga kita menjadi sistem yang tertutup. Kalau gereja yang demikian, mereka akan menjadi gereja yang tertutup. Dia tidak bisa berjalan maju lebih awal dari apa yang dia pikirkan.
tetapi firman Tuhan bisa membawa kita, memimpin kita. Sebab firman Tuhan itu adalah untuk maju, yang bisa menerobosi segala halangan kita. Kita di yang kedua, mengenai apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi, saya menggariskan dari ayat ini, kalau kita membaca Alkitab, kalau kita tidak teliti, seperti kita tidak ada apa-apa, karena Tuhan telah berfirman, tetapi seperti tidak berfirman. Tapi apa yang dikatakan di belakang orang yang siapa yang digerakkan dia dari timur, menggerakkan dia memberikan bangsa-bangsa di depan, kan? Siapakah menggerakkan dia yang menurunkan raja-raja? Yaitu Aku, Tuhan. Jadi setiap kali Tuhan memanggil Israel, Tuhan memilih Kores. Dia melihat dia adalah Allah pencipta, Allah yang akan kemudian, maka dia bisa untuk menyelesaikan semua ini. Kita tahu bahwa Kores adalah raja Persia. Dia seluruhnya tidak mengenal Tuhan. Tapi adakah kemungkinan yang demikian? Tuhan menggunakan raja bangsa asing untuk mengalahkan Babel, dengan menggunakan Persia mengalahkan Babel dan melepaskan orang yang ditawan di Babelonia. Di pasal 44 dikatakan Kores akan melaksanakan apa yang Aku rencanakan, yaitu melepaskan orang Israel. Dia pasti akan membangun kembali Yerusalem. Bukan hanya Tuhan tahu bahwa Kores akan menaklukkan Babel, bahkan akan menyuruh orang Yahudi kembali membangun bait sucinya, karena dikatakan sejak dahulu telah Aku mengatakannya. Tapi adakah kemungkinan, bisakah kamu merenungkan ini? Tetapi Tuhan telah mengatakannya bahwa sesungguhnya semua akan terlaksana. Di ayat 46 kemarin sudah dikatakan seminggu kemudian bahwa Tuhan akan memanggil burung buas dari timur. Seperti burung yang buas mendadak datang kepada Babel. Binatang buas itu pemakan mayat. Dia makan mayatnya Babel. Dan Tuhan akan mengatakan, melaksanakan keputusanku dari negeri jauh. Tuhan telah mengatakan itu, telah Aku mengatakannya. Aku sedang melangsungkannya. Aku telah mengatakannya, Aku akan melangsungnya, dan Aku akan merencanakan dan melaksanakannya. Pada saat kita mengatakan kitab gini, apakah Tuhan akan melaksanakannya? Kita lihat di kitab berikutnya. Yang penting yaitu mengenai Kores ada di ayat 45. Bahkan dikatakan di ayat 45, ia adalah yang diurapi Tuhan seperti Tuhan mengurapi Raja Israel. Roh Allah ada padanya. Dikatakan Tuhan akan memegang tangan kanannya. Kores menaklukkan Babel tidak mengalami pertumpahan darah, karena para imam Babel, mereka sungguh tidak puas akan Raja Babel. Mereka sendiri yang membuka pintu Babel agar kerajaan Persia masuk, jadi tidak mengalami pertumpahan darah. Tuhan telah mengatakan terlebih dahulu, yaitu melucutkan raja-raja bangsa. Tidak perlu menggunakan pertarungan yang dengan kuat, dengan peperangan
pintu terbuka ini adalah sejarah. Pada saat Tuhan berkata demikian, sejarah demikianlah terjadi. Tuhan berkata, aku berjalan di depanmu, membuka pintu untuk Kores. Aku sendiri yang hendak berjalan di depanmu dan memberitahukan dan memberikan harta benda yang terpendam di Babel kepada Kores. Harta benda yang disimpan oleh Babel, Tuhan pun tahu. Pada saat kamu mengambil akan harta benda ini, maka kamu akan tahu aku yang memanggilmu. Tidak ada orang yang tahu rahasia akan harta benda ini. Kamu dengar aku, maka pada saat kamu mendapatkan, maka engkau akan tak memanggil nama, engkau akan tahu akulah Tuhan Allah Israel. Mengapa demikian? Oleh karena hambaku Yakub. Karena sekarang mereka tertawan di Babylon. Sekarang aku memanggilmu. Dikatakan sangat jelas. Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Aku menjadikan raja, mengalahkan Babel. Kita lihat di belakang di ayat ke-45 juga. Kita tidak membaca secara teliti. Dikatakan selain aku tidak ada lain, dan dikatakan berulang tidak ada Allah lain. Walaupun kamu tidak mengenal aku akan memberikan kamu kekuatan. Aku akan memberimu kemenangan. Sampai di ayat ke-9. Dikatakan celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, yang tidak lain daripada beling periuk saja. Periuk mana bisa dengan pembentuknya untuk berbantah? Bagaimana periuk bisa berbicara dengan pembentuknya? Kita lihat di berikutnya. Di sini adalah tanah liat. Dia adalah satu yang bertempuk tabung dan sangat terkenal. Namanya silinder Kores. Cyrus Cylinder. Yaitu silinder Kores, tabung Kores atau dia menggunakan surat Akkadia. Bahasa Akkadia yang ditulis dengan Akasapaku. Di sekitar tahun 539 Masehi, yang diketemukan di Persia mengalahkan menundukkan Babel, yang sekarang diketemukan pada saat di yang sekarang yang namanya Irak, diketemukan setelah pada saat Kores menaklukkan Babel, dan sekarang ada di Museum British London. Dari semuanya itu ada 45 basik. Dia dari kanan ke kiri bacanya. Saya dulu pada saat di kuliah juga ada membaca surat Akasapaku ini. Setiap saya menghafal atau membalikkan, putri saya juga bisa ikut melafal. Saya mengambil sebagian ayat ini juga untuk dihafalkan. Setelah hasil dihafal, putri saya hafal tapi saya lupa. Tapi dia ingat, yaitu Akkadia. Saya 3 semester belajar di sini. Di ayat 1 sampai dengan 19 dikatakan Marduk mencari orang yang benar. Dia mencari mendapatkan akan Kores, menarik tangannya dan menyatakan dia sebagai raja.
Dia 20 sampai dengan 22 di baris itu menerangkan tentang silsilah ke keturunan dari Kores dan memuatkan pujian di situ. Kita ini adalah satu benda kuno, yaitu yang tiang seperti dari tanah liat. Kita melihat itu demikian seperti menyatakan bahwa Kores adalah raja dunia, raja kebesaran, raja bangsa yang kuat, raja Babel, raja Semea, kekasihan Akadia. Di Pasik 38 sampai dengan 45 di silinder ini dikatakan dia membangun kembali kota-kota dan kuil yang hancur, memulihkan kembali agama mereka, dan bahkan mengembalikan bejana atau perkara suci mereka dan orang-orang yang ditawan di Babel. Kita lihat seperti yang kita kenal dalam catatan Alkitab sangatlah kita kenal. Walaupun dia tidak kenal akan nama Tuhan, dia memberikan namanya Marduk, yaitu dewa dunia yang memilih dia. Sekarang dia mendapatkan Babel, agar orang-orang yang ditawan untuk kembali ke negaranya dan kembali membangun kembali bait sucinya. Sekarang silinder ini ada di Museum British sekitar tahun 530 di tahun 1879 pada saat Kores menaklukkan Babel. Maka silinder ini ada. Pernahkah kamu melihat satu bentuk tabung atau silinder benda ini, yaitu dengan teknologi yang untuk percetakan dengan teknologi yang tinggi? Cara pencetakan setelah di atasnya dioles dengan tinta, maka di atas kertas diguling sekali, diputar sekali, maka 45 basik surat-surat ini dicetak di atas kertasnya. Dan bisa disebarkan untuk ke seluruh negara. Dan setiap orang bisa membaca yang dinamakan dengan surat dari Kores ini, yang dengan nama Akasapaku. Walaupun kita membaca di kitab Yesaya, di sini ada kesepadanan kalau dilihat di kitab Yehezkiel, Tuhan menggerakkan Raja Persia agar dia mengalahkan seluruh kerajaan. Lewat silinder ini, yang surat-suratnya yang tercetak ini, bagi orang Yahudi dikatakan bahwa Tuhan yang memanggil dia untuk di Yerusalem membangun kembali bait suci. Mengapa saya membawa kalian untuk melihat ini? Karena Tuhan yang berfirman, sangat dengan segera semua ini akan dilaksanakan. Sesuatunya bagi Israel, satu yang sangat menggentarkan, satu yang sangat gentar. Dua kali. Pertama di tahun 537 sebelum Masehi, di mana tentara Babel mengalahkan Yerusalem. Mereka kehilangan keluarga dan mereka kebanyakan ditawan di Babel. Mengapa semua itu terjadi?
Karena nabi yang terus berfirman bernubuat pada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar, maka apa yang difirmankan Tuhan itu terjadilah di tengah mereka, yaitu menjadi darah yang seperti sungai. Semua sangatlah gentar dan takut, seperti semua suku tidak ada harapan, seperti suku tidak ada harapan lagi. Dan kegentaran yang kedua di saat tentara Persia masuk ke kota Babelonia. Mereka di Babel, mereka tidak terpikir oleh mereka bahwa Tuhan yang telah difirmankan, dinubuatkan oleh Tuhan sekarang muncul di hadapan mereka. Tuhan berkata ke mereka secepatnya untuk pergi dari kota Babel. Tapi sesungguhnya mereka dalam ketakutan. Saya tidak percaya firman Tuhan itu digenapi. Maka demikianlah terjadi. Di dalam kegentaran ini, bagaimana respon Tuhan? Kebanyakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena pada saat ketakutan atau kegentingan akan mengambil salah keputusan. Tahukah kamu, di setiap kegentingan mengambil keputusan adalah bisa mengambil keputusan yang salah, yaitu karena kita khawatir, kita tergesa-gesa, maka akan mengambil keputusan yang salah karena menggunakan pikiran kita sendiri. Di dalam kegentingan kita akan mengambil keputusan yang salah dan mengambil keputusan yang bisa merupakan penyesalan. Maka Tuhan berkata kepada orang Israel, kamu harus mendengarlah aku, karena rohku akan tinggal di dalammu. Maka hatimu akan mendapatkan damai sejahtera. Dengarlah perintahku, perhatikanlah perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kamu tidak perlu mengambil keputusan sekarang. Aku akan membawamu pergi dari Babel, tetapi kamu harus dengar, harus perhatikan. Pada hati yang tenang, kamu harus mengikuti firman Tuhan. Maka keturunanmu akan kembali seperti pasir di laut banyaknya. Kita masuk di ayat, dengan cepat kita akan menerangkan di pasal ini. Di ayat ketiga, firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitakan sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya. Aku telah diucap, tetapi kamu tidak mendengar. Tetapi aku telah mengabarkannya, tetapi kemudian dengan sekonyong-konyong aku akan melaksanakan, dan semua itu sudah menjadi kenyataan. Saya percaya ayat ini di sekitar tahun 538-537 sebelum Masehi diucapkan. Mungkin ada 539 sebelum Masehi, di saat tentara Persia menaklukkan Babel. Mereka mendengar, tetapi seperti tidak ada terjadi apa-apa. Maka dikatakan Tuhan berkata, sekonyong-konyong aku melaksanakannya, dan semua itu menjadi kenyataan. And to pass, come to pass. Dikatakan telah terjadi menjadi kenyataan. Mengapa Tuhan berbuat demikian? Di ayat keempat dikatakan, karena bahwa engkau tegar tekuk, keras kepala, berkepala batu, hanya menolak, melawan, tidak mau menerima apa yang Tuhan firmankan. Sekali lagi Tuhan berkata, aku telah memberitahu kepadamu sejak dahulu, sebelumnya hal itu menjadi kenyataan, agar kamu jangan berkata berhalaku yang melakukannya. Dulu sebelum mereka meninggalkan kota Babel, ada orang yang membawa berhala pergi. Para berhala-berhala ini tidak bisa menjaga mereka. Semakin kamu menyembah berhala, maka semakin banyak ketakutan di dalam hatimu. Kamu mengira dia akan memberikan kamu damai sejahtera, tetapi di dalammu malah tidak ada damai sejahtera. Aku ingat di waktu di
California pada saat membaca kursus di ada teman penlihatnya mendadak memudar, maka Tuhan berkata akan cepat kehilangan penglihatan, jadi di dalamnya dia banyak sekali menyalahkan Tuhan, menggerutu, maka dia akhirnya kembali menyembah berhala, malah akhirnya semakin parah. Dia di fakultas kedua, dia merasa tidak ada hari depan, karena pada saat penglihatan mulai memudar, dia meminta untuk orang rumahnya membeli mobil balap kepadanya agar dia bisa mengendari mobil balap. Tapi saya mendengar juga, saya takut karena penglihatannya sangatlah jelek, tetapi dia untuk memuaskan dirinya sendiri, kami terus berdoa untuk dia. Akhirnya dia disembuhkan. Bahkan para ketua kulnya juga berkata masa itu, karena obat-obatan atau medis ada 1000 per 1 orang ada yang mendapatkan orang bisa disembuhkan. Tapi Tuhan hari ini berkata kepada kita, supaya jangan kamu berkata, berhalakulah yang melakukannya. Aku terlebih dahulu telah mengatakannya. Tuhan tahu apa yang dipikirkan orang Israel. Pada saat bencana datang, mereka akan marah pada Tuhan. Mereka mengambil banyak sekali keputusan yang salah. Dalam hatinya tidak ada damai sejahtera. Di ayat ke-6. Dulu engkau telah mendengar semua itu, dan sekarang engkau harus melihat semuanya. Semua itu akan dilaksanakan di depan matamu, supaya kamu jangan berkata, berhalakulah yang melakukannya. Tuhan akan melakukan hal yang baru, hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Apakah itu sungguh yang tersembunyi? Tuhan telah mengatakan terlebih dahulu di abad ke-8, telah mengatakan yang akan terjadi di abad ke-6. Kemudian kita dengan pikiran kita sendiri untuk menolak semuanya ini. Demikian saya juga. Kalau bisa demikian, kitab Wahyu juga itu ditulis oleh Musa. Tahukah, mengertikah kamu ini semacam satu di luar akal. Di zaman ayat di masa itu ditulis oleh orang di zaman itu, kita meremehkan Tuhan, kita tidak merasa dia pencipta alam semesta, tidak merasa tidak punya kuasa. Di ayat ke-7, baru sekarang hal-hal itu diciptakan, dan bukan dari sejak dahulu, yaitu sebelum menggunakan bangsa asing untuk melepaskan orang Israel. Sebelumnya engkau tidak mendengar, supaya engkau jangan, memang aku telah mengetahuinya. Menggunakan Kores itu di luar dari pikiran setiap orang. Tidak ada satupun orang yang tahu bahwa akan mengangkat Raja Persia. Di ayat ke-7 Tuhan berkata, sebelum engkau tidak mendengar, sebelum kamu melihat, memang kamu telah mendengar, tapi engkau tidak mendengar ataupun mengetahuinya. Aku telah mengetahui bahwa engkau berkhianat sekecil-kecil. Tuhan tahu kita berkhianat, kita tahu sehingga kita tidak mendengar. Tuhan terlebih dahulu telah memberitahukan, tetapi di dalam akal kita tidak bisa terima. Di luar dari akal kita. Di ayat ke-9, oleh karena namaku, aku akan menahan amarahku. Aku bersabar terlebih dahulu, dan oleh kemakmuranku aku akan mengasihani engkau. Pada saat perkara terjadi, kamu pasti akan memakmurkan namaku, maka aku tidak melihat yang
yang sekarang, melihat di nanti pada saat itu terjadi, kalian akan memakmurkan namaku. Maka sekarang aku tidak akan melenyapkan kamu. Aku akan melaksanakan semuanya itu. Aku akan menguji kamu, agar segala kemuliaanku jangan diberikan kepada yang lain, Allah yang lain. Ini yang difirmankan bukan pada saat Kores masuk. Demikian terjadi sehingga banyak orang perkara ini, kemuliaan ini jangan diberikan kepada berhala yang mereka sembah. Ini adalah Israel, menyembah berhala, tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya apa yang kuasa yang difirmankan Tuhan. Di ayat 14, Tuhan kembali memanggil mereka untuk berhimpun dan mendengar. Adakah berhala yang bisa berbicara demikian? Adakah berhala yang berkata Kores akan masuk di Babel? Karena dia yang dikasih Tuhan akan melaksanakan kehendaknya. Ini adalah Kores. Tuhan memilih dia, memilih dia. Dia yang dikasihi Tuhan. Dia pasti akan melaksanakan kehendak Tuhan. Yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Dia akan menekan orang Babel. Menekan mereka. Menaklukkan mereka. Memberikan kekuatan ditambahkan kepada mereka. Hanya akulah yang mengatakannya. Dan aku yang memanggil dia. Aku yang mendatangkan Kores. Aku menggalakkan usahanya agar akan berhasil. Ini sub yang pertama. Aku yang mengatakannya. Aku akan sekonyong-konyong melaksanakannya. Dan semua itu sudah menjadi kenyataan. Kita percaya ini pada saat Persia menaklukkan Babel. Kalau kita membaca di kitab Daniel, kita melihat ada di tembok ada tulisan hari keduanya Babel diruntuhkan. Sekonyong-konyong. Siapa yang bisa mengira tembok Babel yang begitu besar, yang begitu kokoh? Siapa yang bisa meruntuhkannya? Tapi sejarah demikianlah terjadi. Di dalamnya yaitu para pengusaha-pengusaha yang tidak menyukai akan raja pengusaha di masa itu. Pada saat itu Raja Babel masih berpesta pora. Demikian keadaan terjadi. Di sub kedua ayat 16 sampai dengan 19, Tuhan kembali berkata di ayat 16, aku tidak dengan sembunyi. Semuanya itu dikatakan dengan terus terang di hadapan semua orang Israel, bukan dengan sembunyi, bukan dengan sembunyi-sembunyi. Semua orang melihat dia memilih Kores. Dia akan membawa dia masuk dalam kota Babel dan menaklukkan Babelonia dan melepaskan orang Israel. Di ayat 17, yaitu pokok dari ayat kita, juga ayat 18, dikatakan, dengarlah hai Israel, janganlah kamu dipegang oleh raja. Tuhan penebusmu, Allah Maha Kudus, Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Pada kita, kalau orang mengajar kita tidak mau terima, kebanyakan kita tidak mendengar. Tetapi kata Tuhan, ini untuk memberi faedah padamu, agar jangan kamu mengambil salah keputusan. Di tengah bencana ini tidak ada damai sejahtera. Didengarkan di ayat 16 bahwa aku
Aku mengutus dengan rohku. Kamu harus mendengar perintahku. Ada kalanya kita tidak mau mendengar. Dikatakan sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ada kalanya kita tidak mau mendengar, tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Janganlah panik. Haruslah kita dengar, perhatikan. Kita haruslah percaya pada Roh Kudus yang di dalam kita. Saya bertanya padamu, di dalam hatimu adakah Roh Kudus? Di masa panik, bisanya kamu mendengar Roh Kudus yang berbicara di dalam hatimu? Banyak sekali orang yang sekarang pergi dari Hong Kong sesungguhnya karena karena panik. Ini adalah satu kenyataan. Kalau kamu dengan damai sejahtera pergi, kamu tahu kamu dan keluargamu akan pergi di tempat yang baru untuk tinggal di sana, maka di dalammu dengan damai sejahtera pergi, maka kamu sampai di tempat itu pun akan damai sejahtera. Tetapi karena panik atau ketakutan pergi ke tempat itu, maka kamu sampai di sini, maka di dalam hatimu penuh dengan gerutu. Sama suami istri juga bisa timbul kesalahpahaman. Kamulah menyuruh aku datang, dan juga anak-anak akan menyalahkan orang tua. Maka tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau ada dengan damai sejahtera, kamu akan sejahtera dengan pergi. Tidak perlu dengan panik. Tapi takutnya kita karena panik mengambil keputusan, menggunakan usaha yang susah payah, menggunakan cara kita untuk dibenarkan, untuk menopang diri sendiri, merasa diri sendiri benar, tapi di dalam kita tidak sedikit pun tidak ada damai sejahtera. Mohon Tuhan mengampuni kita. Tuhan ingin sekali hambanya, Yakub, keluar dari Babel. Di sub yang ketiga, keluarlah dari Babel. Tuhan memanggil Yakub. Segala sesuatu, semua mendapatkan keselamatan, yang mendapatkan Roh Kudus haruslah bersorak-sorai karena keselamatan telah datang. Tidak lagi haus, tidak lagi menderita haus, karena Tuhan memimpin melalui tempat yang tandus, dan Tuhan mengeluarkan air dari gunung batunya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya, amin.